Ini ngerek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Isti Zahra Nur Amalia, Siti Hoyriyah, Leni Anggraeni, Adni Fitria, Alia Nurhayati, dan Azra. Di sini kami akan mempresentasikan materi bab 7 mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin, sayo atau sayer, yang memiliki arti pengetahuan. Ilmu menurut KBBI yaitu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalih hukum. Hipotesis ialah dugaan, pikiran berdasarkan sejumlah data. Hipotesis memberi arah pada penelitian dalam menghimpun data. Data yang cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil. Dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Sekian, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Siti. Materi selanjutnya yaitu pengertian pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy, dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sedangkan secara terminologi, menurut Sidi Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang ada di kepala kita. Pengetahuan yang kita miliki didasarkan pada pengalaman yang kita dapatkan. Cara memperoleh pengetahuan ada 2 cara secara garis besar, yaitu cara ilmiah dan cara tidak ilmiah. Cara yang tidak ilmiah merupakan cara mendapatkan pengetahuan dengan hanya bersumber pada salah satu sumber yang ada, yaitu berdasarkan IR atau AR. Sedangkan secara ilmiah, mencoba mengkombinasikan antara sumber pengetahuan yang bersumber dari IR dan sumber pengetahuan yang berdasarkan AR. Burhanuddin Salam dalam Bahtiar mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia itu ada 4. Pertama, pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense, yang sering diartikan dengan good sense, karena seseorang memiliki sesuatu yang dimana ia menerima secara baik. Kedua, pengetahuan ilmu. Ilmu pada prinsipnya adalah usaha untuk mengorganisasikan dan mengsistematiskan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Yang keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adni.
Baik, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan akuntansi. Internalisasi Pancasila dalam ilmu akuntansi, akuntansi sebagai ilmu pengetahuan yang juga memiliki profesi, adalah sebuah sendi yang sangat penting dalam keberlangsungan sebuah negara. Mengapa tidak? Pengelolaan keuangan adalah salah satu kunci utama dalam kemajuan sebuah negara. Untuk itu, perlu sebuah tatanan nilai sebagai kode perilaku dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk apa? Yaitu untuk menghindari perilaku KKN yang menjadi penyakit utama bagi negara berkembang seperti NKRI. Artinya bahwa ilmu akuntansi bukan satu-satu yang diperlukan untuk pengelolaan keuangan negara, tapi perlu penguatan kode perilaku yang disebut ilmu akuntansi Pancasila. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam profesi akuntan akan melahirkan sebuah paradigma akuntansi yang kokoh dalam penguatan perilaku KKN. Pada saat itu, Pancasila bertransformasi dengan kode perilaku dalam ilmu akuntansi yang ada kemudian akan membawa pada kemajuan NKRI. Pengelolaan keuangan dengan ilmu akuntansi, Pancasila akan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu cita-cita bangsa Indonesia adalah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia pada pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yaitu 1. Merdeka, 2. Bersatu, 3. Berdaulat, 4. Adil, dan 5. Makmur. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, seorang akuntan dituntut sebagai seseorang yang jujur dan transparan dalam dunia kerja. Dalam hal tersebut, dapat dilihat bahwa adanya keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila dan akuntansi. Adanya keterkaitan antara Pancasila dan akuntansi, yaitu pada sila kedua, memiliki makna yang berarti seorang akuntan harus berlaku adil, dalam artian tidak boleh berlaku curang untuk mementingkan keuntungan suatu kelompok, sehingga dapat merugikan pihak lain. Pada sila ketiga, penerapan semangat persatuan dan persaudaraan yang dimiliki oleh seorang akuntan tentu sangat dibutuhkan untuk merekatkan hubungan antar komponen perusahaan atau aktivitas ekonomi. Melalui semangat persaudaraan, maka kesejahteraan ekonomi bangsa dan negara akan terwujud. Pada sila keempat, yaitu pengambilan keputusan. Pada tugasnya, seorang akuntan tidak dapat memutuskan sebuah keputusan sepihak, tetapi perlu adanya musyawarah. Pada sila kelima, memiliki makna bahwa seorang akuntan harus turut serta dalam mensejahterakan rakyat melalui profesinya, yaitu dengan bersikap jujur dalam bekerja. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu akuntansi. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu akuntansi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap bidang akuntansi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan akuntan itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan akuntansi di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan ilmu akuntansi agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan akuntansi harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu, atau memperibunian ilmu. Keempat, pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama, bahwa ilmu akuntansi yang akan dikembangkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mengandung asumsi bahwa ilmu akuntansi itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian dalam perjalanannya, dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pengertian kedua bahwa setiap ilmu akuntansi yang dikembangkan di Indonesia
harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh Azra. Selanjutnya, pengertian ketiga bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu akuntansi, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para pengembang sebelum ilmu itu dikembangkan. Pengertian keempat yang menempatkan bahwa setiap pengembangan ilmu akuntansi harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Sebagai proses indigenisasi ilmu, mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Pancasila sebagai landasan etika pengembangan ilmu akuntansi. 1. Pengembangan ilmu akuntansi tidak boleh bertentangan dengan Tuhan. 2. Pengembangan ilmu akuntansi haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia. 3. Pengembangan ilmu harus bersifat terbuka. 4. Pengembangan ilmu harus mampu menciptakan masyarakat lebih adil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.